Assalamualaikum, jumpa lagi di lanjutan materi kuliah rangkaian elektrik di deret Fourier. Kita akan masuk ke pembahasan terakhir tentang aplikasi deret Fourier. Namun sebelumnya meneruskan pembahasan yang lalu mengenai simetri ya. Di sini ada tambahan sedikit mengenai expansion. Jadi half range expansion. Lihat ya, misalkan kita memiliki fungsi non periodik seperti ini ya, yang dinyatakan dengan ft dari 0 sampai tau ya, seperti ini. Nah, ini fungsi yang non periodik ini bisa di-expand ke dalam suatu deret Fourier ya, dalam interval 0 sampai tau. Nah, kalau tanpa simetri ya, misalkan tau ini ada di antara lebih kecil dari periode, lebih kecil dari T. Nah, maka kalau misalkan kita expand dia menjadi fungsi periodik, menjadi seperti ini ya. Ini fungsi periodik tapi non simetri gitu, untuk periode T sama periode T. Nah, kalau misalkan kita expand dengan event simetri, maka dia akan jadi seperti ini ya, dimana T-nya sama dengan 2 tau, periodenya menjadi 2 tau. Ini menjadi event simetri. Kalau digambarkan lengkap akan jadi seperti ini ya, berulang event simetri dimana periodenya T sama dengan 2 tau. Kalau jadi odd simetri maka akan jadi gini. Kita udah lihat ya sebelumnya kan, Ft sama dengan min T untuk event, Ft sama dengan minus F min T untuk odd simetri. Lanjut, maka akan jadi seperti ini, periodenya tetap sama seperti yang event simetri, T sama dengan 2 tau. Bentuknya jadi seperti ini. Dibuat fungsi lengkapnya jadi seperti ini fungsinya ya. Jadi ini ekspansi untuk membuat suatu fungsi itu simetri sehingga lebih mudah kita untuk menganalisis. Sebagai expansion dari half wave simetri, maka akan jadi seperti ini ya. Kebalikan yang tadi ya, sama dengan 2 tau. Kemudian kalau quarter wave simetri, nah dia akan seperti ini, dimana T-nya sama dengan periodenya 4 tau, atau setengah periodenya adalah 2 tau ya. Ini setengah periodenya, satu periodenya ini, karena ini quarter wave ya. Ini kalau misalkan even ya, dan ini periodenya di sini ya, jadi satu gelombang di sini sampai sini. Dan itu kalau even, ini kalau odd ya, kalau odd akan jadi seperti ini. Nah ya, ini expansion quarter wave yang odd dengan periode 4 tau, atau setengah periodenya adalah 2 tau, satu gelombangnya sampai di sini. Ini lagi ya yang tadi. Nah ini even odd. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aplikasi dari deret Fourier. Nah, langkah-langkah untuk menganalisis rangkaian dalam bentuk deret Fourier, yang pertama kita adalah membuat ya, bentuk eksitasinya sebagai deret ya. Kemudian kita lakukan transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian yang ketiga, kita tentukan respon komponen DC dan AC-nya di deret Fourier tersebut. Dan yang terakhir, kita jumlahkan ya, karena kan ada komponen DC yang A0 tambah yang komponen mengandung AN dan BN ya. Jadi kita jumlahkan komponen AC dan DC dengan prinsip superposisi. Jadi ini adalah langkah-langkah menganalisis rangkaian menggunakan deret Fourier. Nah, ini kita lihat contoh diagram rangkaiannya ya. Jadi kita lihat rangkaian ini ya. Dan ini dimana suatu linear network ya dieksitasi oleh suatu sumber tegangan. Yang sumber tegangan ini ya adalah sumber tegangan yang periodik. Jadi dia
mengeksitasi tegangan secara periodik. Ya, menghasilkan arus di sini IT, ya, terus dan terus gitu. Nah, ini kita bisa tuliskan bentuk umumnya sebagai ini ya. Ini udah familiar, kita lihat ya, fungsi V, fungsi T sama dengan V0 komponen DC-nya ditambah sigma N1 sampai tak hingga Vn cos N omega 0 T plus theta N. Ya, ini udah pernah dibahas sebelumnya. Bentuknya familiar. Ini kita nyatakan sebagai fungsi dari ini. Ya, sumber ini, PT. Untuk kasus sumber arus juga sama aja. Kita modelkan ya jadi I seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat representasi dari jaringan ini kalau kita expand itu seakan-akan si VT ini adalah superposisi dari ini V0 ya, sumber V0, kemudian sumber V1 cos omega 0 T plus theta 1, kemudian ditambah V2 cos 2 omega 0 T plus theta 2, tambah V3 cos omega 3 0 T 3 omega 0 T plus theta 3, dan seterusnya sampai Vn cos N omega 0 T plus theta N. Ini jumlahin. Ini jadi ini ya. Posisi dari ini ke arah yang mengeksitasi linear networknya. Nah, masing-masing ini punya komponen sendiri nih. Punya komponen amplitude dan fasanya sendiri-sendiri. Ya, nanti kita bisa analisis. Nah, kalau kita mengikuti prinsip yang ini kan, yang pertama kita tuliskan eksitasinya sebagai direct Fourier ini ya. Yang ini. Kemudian kita transform ke domain frekuensi. Ya. Jadi yang ini nih kita bisa lihat dia sebagai superposisi dari jaringan yang beda-beda. Ya, untuk yang V0, V1 ini ya, kita bisa lihat ini juga terbagi nih linear networknya kita bagi. Jadi V0 ini misalkan V0 di sini I0 ke arah Z, di mana omega sama dengan 0. Ya, kemudian nanti yang V1 ini V1 theta 1 I1 ke Z, bebannya Z omega 0. Kalau yang V2 ini V2 sudut theta 2, ininya I2, di sininya Z, di bebannya Z 2 omega 0. V3 sudut theta 3, I3 ke sini Z 3 omega 0, dan seterusnya sampai Vn sudut theta N, ininya In, harusnya bebannya Z N omega 0. Ya, Z fungsi N omega 0. Ya, jadi frekuensi kemudian kita tentukan komponen-komponen itu apa aja yang DC sama AC-nya. Untuk komponen DC di frekuensi domain ya kan, ya, cukup sederhana ya. Kita set aja N-nya 0 ya, atau omeganya 0. Dapat VO, ya, V0 ya. Untuk komponen AC-nya kita pakai analisis fasor ya, udah dibahas sebelumnya. Analisis fasor ya, tadi ya. Jadi ini V1 sudut theta 1, ininya jadi I1. Nah, di sininya Z dalam kurung N Z dalam kurung omega 0 ya. V2 baru 2 omega 0, V3 di sini Z-nya dalam kurung 3 omega 0 dan seterusnya. Itu jadi satu masing-masing tuh. V0 yang ini sendiri, ini jaringan sendiri sama Z-nya, ini jaringan sendiri sama Z2, yang Z2 omega 0, V3 jaringan sendiri sama yang Z3 omega 0, Vn jaringan sendiri sama Zn omega 0. Nah, setelah kita analisis itu udah dapat nilainya, baru kita lakukan superposisi. Kita jumlahkan. Ya, rangkaian yang terpisah-pisah tadi kita jumlahkan sehingga balik lagi jadi ini. Ya. Nah, kalau untuk dilihat arusnya nih, IT ini ya, dari I0, I1 untuk ini, I2 untuk ini, I3 untuk yang V3, dan IN untuk yang Vn. Maka kita lihat IT sama dengan I0T plus I1T plus I2T ya, sama dengan ini. Sini tadi. I0 plus sigma N sama dengan 1 sampai hingga IN cos N omega 0T plus Cn. Ya. Dimana ini perhitungan frekuensi ya. Dimana setiap komponen IN dengan frekuensi N omega 0 ditransform kembali ke domain waktu untuk mendapatkan I keberapa dari T gitu ya. IN dari T. Dan si N ini adalah
fasanya sih Pn. Ini magnitudenya, ini fasanya. Nah, ini ada contoh. Diketahui rangkaiannya ini, ya. Ada sumber tegangan VST, ya, terhubung ke 5 ohm dan induktor 2 Henry. Yang ditanya adalah respon penalti. Respon penalti dari sirkuit ini gimana? Ya. Nah, diketahui VST-nya ini fungsinya adalah sebagai berikut ini. Ya, jadi diketahui gambarnya ini, VST-nya ini diketahui ini fungsinya udah dalam bentuk direct Fourier. N sama dengan 2K min 1, ditanya ini penaltinya. Ya. Omega N-nya adalah NP, radian per second. Nah, pertama pakai fasor ya, basis fasor, kita tentukan VO-nya, ya, VO ini dari sirkuit. Ya, dari sini kan sudah kelihatan ya, J omega N L dibagi R tambah J omega N L, atau J 2 NP per 5 plus J 2 NP dikali PS, itu adalah VO. Jadi VO sama dengan J 2 NP per 5 plus J 2 NP dikali VS. Ya. Maka kita akan dapat untuk DC komponen di mana N-nya sama dengan 0, itu VS sama dengan setengah. VS sama dengan setengah, maka VO-nya sama dengan 0. Ya. Nah, VO sama dengan 0 ini kita lihat sudah sebenarnya kelihatan dari gambar ya untuk DC. Ya, karena induktor untuk DC adalah short ya. Di VO-nya 0. Kalau untuk DC ini short. Ya kan induktor. Jadi VO-nya ya 0. Ya. Nah, sedangkan untuk harmonika N, maka VS sama dengan 2 NP sudut minus 90. Ya, atau kita jabarkan VO sama dengan ya ini ya, 2 NP sudut 90 per akar 25 plus 4N kuadrat Pi kuadrat arc tangan dari 2 NP per 5 dikali ini VS 2 NP sudut min 90 ya. Dan kita dapat 4 sudut minus arc tangan 2 NP per 5 dibagi akar 25 plus 4N kuadrat Pi kuadrat ya. Nah, dalam time domain sini nggak dijabarkan ya. Dalam time domain kita nanti bisa menghitung term-term untuk harmonik ganjilnya. Ya, kalau dicontoh dikasih lihat gambar di sini nggak ditulis ya, nggak digambarkan, bisa diplot ya untuk harmonik ganjilnya. Tapi secara umum ini untuk DC-nya, VO-nya ini, untuk harmonik ke N, VO-nya ini. Ya. Contoh yang lain akan diketahui berikutnya sebagai berikut. Ya. Sini VT, IT, ini 4 ohm, ada arus inotek sini, induktor 2 Henry di sini, 2 ohm 2 ohm seri. Diketahui VT-nya ini ya, fungsinya 1 plus sigma N 1 sampai tak hingga 2 pangkat min 1 pangkat N 2 kali N 1 2 kali min 1 pangkat N per akar 1 plus N kuadrat cos NT plus inverse tangan N. Ini kalau kita masukkan nilainya ya, maka akan dapat ini ya, 1 ini untuk 2 3 dan seterusnya sampai tak hingga N sama dengan tak hingga. Nah, kita lihat omega 0 ya di fungsi ini itu adalah 1 ya, omega 0 1 nih, dan omega N sama dengan N. Omega N nya adalah N radian second.
maka impedans di sumber Z sama dengan 4 ditambah J omega N kali 2 paralel dengan ini ya, 4 dari 2 ini. Jadi 4 tambah J omega N kali 2 paralel 4. Maka sama dengan 4 ditambah J omega N kali 8 per 4 plus J omega N kali 2. Atau Z-nya sama dengan ini ya, masih lahir Z-nya. 8 plus J omega N 8 per 2 plus J omega N. Gitu. Nah, harus di input itu V per Z, maka V dibagi ini. Atau 2 plus J omega N bagi 8 plus J omega N 8 kali V. Ini V ini fasor dari ini ya, VT ya. Kemudian dengan pembagi arus kita dapat I0 sama dengan 4 per 4 plus J omega N kali 2 dikali I. Atau sama dengan V bagi 4 plus J omega N 4. Maka I0 sama dengan V dibagi 4 akar 1 plus N kuadrat sudut tangan N. Karena omega 0 sama dengan 1. Nah, untuk komponen DC-nya, DC komponen omega N sama dengan 0 atau N-nya 0, maka akan dapat fasor V-nya sama dengan 1 ya. Kita substitusi ke sini, I0-nya ke V-nya 1, maka I0 sama dengan V per 4, atau sama dengan 1/4. Ya, sama dengan 1/4. Untuk harmonika N, maka fasor V-nya sama dengan 2 pangkat min 1, 2 kali min 1 pangkat N per akar 1 plus N kuadrat sudut tangan N. Ya, sehingga agar memenuhi I0 sama dengan ini. Ya. Dan dalam time domain kalau kita balikin lagi, ini akan jadi I0T-nya ini ya, 1/4 plus sigma N 1 sampai T hingga min 1 pangkat N per 2 1 plus N kuadrat cos NT dikali A. Sorry, ini maksudnya ampere. Cos NT ampere, I0T-nya. Ya. Jadi I0T-nya adalah ini, 1/4 plus sigma 1 sampai T hingga min 1 pangkat N 2 bagi 2 kali 1 plus N kuadrat cos NT. Nah, ini adalah hasil yang hasil akhir ya, dari analisisnya. Jadi I0T-nya ini ya, kita cari adalah ini. Besar ini ampere. Nah, ini juga mereview materi yang sudah dibahas sebelumnya tentang average power ya. Jadi kita untuk menentukan average power dari suatu sirkuit karena eksitasi sumber yang periodik waveform, maka kita tulis VT dan IT-nya seperti ini ya, dalam bentuk amplitude dan fasa ya. Jadi VT sama dengan VDC tambah sigma N1 sampai T hingga Vn cos N omega 0 T plus minus theta N fasanya ya. IT sama dengan IDC plus sigma M sama dengan 1 sampai T hingga IM cos M omega 0 T dikurang PM ya. Nah, ini kalau misalkan kita review materi yang dulu, average power ya, dari rata-rata itu P sama dengan seperti integral 0 sampai T V dikali I dt ya. Dari rata-rata sama dengan integral seperti periode T seperti integral 0 sampai T V dikali I dt. Nah, ini kali ini. Itu kalau misalkan kita substitusikan ke persamaan itu, maka akan kita dapat masukin ini ya, panjang nanti
Cuma nanti yang panjang itu yang suku mengandung integral 0 sampai T cos, ya, cos apa-apa itu akan jadi 0. Menjadi 0 karena integrasi cos untuk periodenya, satu periode. Ya. Kemudian ketika M tidak sama dengan N, itu juga integralnya akan 0 yang di bagian cos dikali cos. Nanti. Sehingga kita akan dapatkan hasil akhirnya dari average power sama dengan seperti integral 0 sampai T V kali I dt, ini kali ini, V kali ini, akan kita dapat jadinya ini. Average powernya P sama dengan VDC kali IDC tambah setengah sigma sigma N 1 sampai T hingga Vn kali In cos theta N dikurang Pn. Gitu. Sehingga kita bisa lihat ya, perhitungan average power ini melibatkan tegangan dan arus nih, ya. Dan totalnya itu adalah jumlah dari setiap harmoniknya. Nah, selanjutnya adalah RMS value. Ya, kalau misalkan kita memiliki fungsi Ft yang umum ya, A0 plus sigma 1 sampai T hingga An cos N omega 0T plus Pn, maka nilai RMS-nya ya, nilai RMS-nya itu bisa kita turunkan dari identitas sebenarnya. Ya. Jadi fungsi kalau Ft-nya ini maka FRMS-nya sama dengan seperti 0 sampai T F kuadrat T dt di akar ya. Akar dari seperti 0 sampai T integral F kuadrat T dt. Kalau kita masukkan nilai ini, Ft ini masukin ke sini, ya, maka kita akan dapat penurunan yang cukup panjang. Tapi nanti dengan identitas kuadratik bisa disederhanakan, ya, sehingga nanti kita dapat F kuadrat RMS-nya sama dengan A0 kuadrat plus setengah sigma N 1 sampai T hingga An kuadrat, ya, atau F RMS-nya sama dengan A0 kuadrat plus setengah sigma N 1 sampai T hingga An kuadrat. Nah, ini adalah nilai RMS-nya. Ya, nilai RMS-nya. Ini yang A besar N kuadrat ini adalah An kuadrat ya, koefisien sini ya. Nah, ini kan An kuadrat. Ya, kalau masih ingat bentuk untuk apa namanya? Yang melibatkan An dan Bn. Ya. Itu ini adalah An kuadrat tambah Bn kuadrat. Kalau pakai koefisien Fourier yang An sama Bn, An kecil, ini A kecil N, B kecil N, nah ini A besar N ini adalah A kecil N kuadrat tambah B kecil N kuadrat. Nah, jadi kita dapat bentuk RMS-nya dari fungsi Ft ini, itu adalah ini, akar A0 kuadrat tambah setengah sigma N 1 sampai T hingga An kuadrat. Gitu. Nah, kalau misalkan Ft ini, sinyal ini adalah arus misalkan yang melewati resistor yang nilainya R, maka daya yang disipasi di resistor tersebut yang P itu sama dengan R F kuadrat, ya, F RMS kuadrat ini. Jadi kalau misalkan Ft-nya ini misalkan arus gitu, T gitu, melewati resistor R, maka disipasi daya di resistor tersebut adalah P sama dengan ini RMS-nya sini, ya sini, RMS kuadrat ya, RMS kuadrat dikali R, gitu. Atau P sama dengan kalau misalkan dia tegangan, kalau Ft ini adalah Vt yang melewati arus melewati resistor R, maka daya disipasinya adalah
P sama dengan V RMS kuadrat bagi R. Kalau I RMS kuadrat dikali R. Ya, kalau V maka V RMS kuadrat dibagi R. Gitu. Kemudian ini ada satu contoh lagi. Ya, misalkan ketahui rangkaian sebagai berikut. Ya, yang diminta tentukan average power. Ya, average power dari sini jika IT diketahui sama dengan 2 plus 10 cos T plus 10 derajat tambah 6 cos 3T plus 35 derajat ampere. Yang diketahui IT-nya ini. Maka kita diminta tentukan average power dari sirkuit ini. Ya, pertama kita lihat input impedance ya. Kapasitor Z-nya adalah 10 paralel ini. Ya, 1 per J2 omega. Ini akan dapat 10 per 1 plus J20 omega. Ya. Maka V-nya, pasor, sama dengan I kali Z, sama dengan 10, ini dikali I. Ya. 10I per akar 1 plus 400 omega kuadrat, sudut arc tangan 20 omega. Ya. Nah, untuk DC komponen, kita lihat berikutnya. Untuk DC itu kita masukkan omeganya 0, ya kan? Masukin untuk omega DC, untuk DC omeganya 0, maka kita akan dapat I-nya 2 ampere. Ya. I-nya 2 ampere sehingga V-nya sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20 volt. Kalau kita lihat lagi gambarnya, ya, kapasitor ini kalau DC dia open ya, open DC, jadi arus 2 ampere semuanya lewat sini, arusnya 2 ampere lewat sini semua, nggak lewat sini karena ini open kalau DC. Nah, untuk omega sama dengan 1, maka I sama dengan 10 sudut 10 derajat. Dari sini. Ini kan DC 1, 3. Ya kan? Ini kalau omega 3. Omega 1 10 sudut 10 derajat. V-nya sama dengan 10 dikali 10 sudut 10 per akar 1 plus 400 tangan inverse tangan 20. Sama dengan 5 sudut minus 77,14. Sedangkan kalau omeganya 3, nih, omeganya 3, ya T kan, I sama dengan 6 sudut 35 ya, 6 sudut 35. Benar. V-nya sama dengan 10 dikali 6 sudut 35 dibagi akar 1 plus 3600 arc tangan 60 sama dengan 1 sudut minus 54 derajat. Maka kita dapatkan VT-nya di time domain sama dengan 20, ini DC-nya, tambah omega satunya ini 5 cos T minus 77. Terus 3-nya 1 cos 3T min 54. Ya, ini. Ya, ini adalah VT-nya. Fungsi tegangan di time domain. Kemudian average power-nya yang diminta kita ditentukan dari sirkuit ini sebelumnya udah dibahas ya. P sama dengan VDC dikali IDC tambah setengah sigma N1 sampai T hingga Vn kali In cos theta N dikurang Pn. Ya. Dan udah punya semua lah ini. VDC 20, IDC-nya 2 ya. Kemudian Vn-nya 5, In-nya 10 cos ini theta N sama Pn-nya kan dapat 77,14 dikurang min 10. Maka akan kita dapat, ini baru yang suku pertama, suku ketiganya ini. Ini kan ada DC 0, 1, 3. Suku pertamanya ini, suku ketiganya ini. Ya. Setengah, ini V1, I1, ini V3, I3. N3 ya maksudnya. 1 kali 6, cos 54,04 dikurang minus 35. Maka kita dapat average power-nya P sama dengan 40 tambah 1,247 tambah 0,05 sama dengan 41,5 watt. Jadi dari sini
Ini kita dapat semua nih, ya. PNIN di sini kan, ini IN-nya, VN-nya, DC dan komponen 1 sama 3-nya masukin di sini. DC komponen 1 komponen 3. Nah, itu mendapat average power-nya adalah ini 41,5 watt. Jadi itu sekilas gambaran mengenai aplikasi direct Fourier pada sirkuit, ya, analisis rangkaian. Kita udah lihat beberapa contoh. Sebenarnya logikanya sederhana ya, menggunakan teori-teori yang sudah dipelajari sebelumnya gitu. Termasuk utamanya analisis fasor sih. Ya. Diharapkan teman-teman memahami konsep cara kerjanya sehingga tidak terjebak pada matematika yang rumit gitu. Ya. Itu demikian pembahasan mengenai direct Fourier. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.